Nanti kalau ada waktu saya, sekali lagi Bapak jauh lebih senior daripada saya, usia tadi udah nyampaikan baru lahir terus Pak ya. Cuma mohon usia tidak harus kemudian yang lebih muda menjadi lebih bodoh daripada yang lebih tua Pak. Presiden Obama itu lebih muda, umurnya 40-an tahun Pak, tapi udah jadi presiden. Tidak berarti dia kemudian kalah dengan pada yang lebih tua gitu Pak. Tolong juga Bapak baca nanti di Google saja Pak. Why all United States police officers always handcuff suspect. Tolong dibaca itu Pak. Semua SOP polisi Amerika dia harus handcuff suspect. Kenapa? Kalau Bapak baca lagi penjelasannya, psikologi orang yang menjadi tersangka, siapapun dia, kita tidak tahu. Penegak hukum polisi tidak tahu bagaimana. Mungkin seseorang, katakanlah Bapak yang terhormat, begitu kemudian ditangkap, dikeluarkan, pasti psikologi akan jatuh. Kemudian pada saat jatuh, mungkin akan timbul perlawanan atau argue segala macam dari yang terendah sampai tertinggi, sampai mengancam. Maka polisi tidak mengambil risiko. Polisi Amerika Pak, nggak mau ngambil risiko. Bapak lihat di TV, mau pejabat, mau apa, tangkap, handcuff, masuk mobil, kepala ditaruh. Di Korea Selatan, mantan presiden Pak, yang kasus korupsi, di Borgol Pak. Oke. Ya ini saya mau kasih tunjuk kepada Bapak. Ya. Bapak silakan baca keadaan di Norwegia. Pernah tahu penjara Botsfengsel? Loh jangan begini-begini, saya tanya, pernah tahu, pernah dengar? Tidak harus tahu. Ya gitulah. Sama dengan Bapak tadi, Bapak juga tidak tahu. Polisi itu ada kaitan dengan kultur. Kan gitu kan. Masalah ada kaitan dengan kultur. Itu Botsfengsel penjara, itu pintu dibuka tidak ada satupun narapidana yang melarikan diri. Coba di Indonesia dan di Amerika. Ya toh. Kalau Bapak bicara Amerika, Bapak juga harus belajar secara kriminologis polisi itu fungsinya apa. Jangan hanya ambil sepotong yang menguntungkan Bapak saja. Oh kebetulan saya masternya juga di bidang polisian Pak. Loh Bapak di luar negeri. Iya, tapi kalau Bapak master atau doktor pun. Iya Bapak di bidang hukum, saya di bidang kepolisian, betul? Ya boleh saja, tapi it doesn't guarantee that you are the right one. Kan gitu. Nah itu, jadi saya mau kemukakan itu hanya. Saya tidak membela saudara Bambang. Tapi saya kira tidak pantas, tidak etis. Kalau terus langsung diborgol. Saya kira itu sorry. Tidak bisa. Ya, toh. Apapun yang Bapak kasih mukakan alasan pun tidak etis. Ya toh. Itu tidak berarti bahwa saya anti polisi, sama sekali tidak. Saya ini sedang mencoba sebagai pendidik meluruskan apa yang bengkok dan mengatur apa yang tidak benar. Ya, sekarang saya mau kemukakan hal terakhir. Memang kalau saya lihat, ya ini angka ini saya kutip dari koran. Bapak bisa buka sendiri dari Kompas. Ini Bapak lihat ya, polisi ini pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni 2011 polisi 53, angka 53. Pada Desember 2014 sudah turun jadi 46,7. Kalau Bapak tidak sepakat, protes saja sama Kompas. KPK itu 57,3, itu jadi 80,2. Oke lah. Jadi menurut hemat saya, supaya saya tidak nanti dikira anti polisi, kalau mau keluarkan perpu boleh saja. Ya, saya tidak keberatan. Tapi saya lihat itu pengalaman itu di Senayan itu tadinya bermusuhan sampai ada DPR tandingan, kok tiba-tiba begitu mesra, ya toh. Lalu tiba-tiba datang bicara dengan Jokowi. Saya bukan seorang politisi, apalagi bukan seorang politikus, gitu. Tapi saya melihat there is something wrong di dalam cara berpikir kita dan di dalam cara kelakuan kultur kita. Saya berharap saja Pak Karni, Bapak nanti bisa cek besok. Apakah orang-orang yang mendengar suara saya omong ini, saya keliru atau salah. Terima kasih.